Alhamdulillah kita telah sampai di Jabal Uhud. Nah, Jabal Uhud ini bukanlah gunung yang biasa. Jabal Uhud memiliki nilai sejarah bagi umat Islam, tidak seperti pada gunung atau bukit lainnya di kota Madinah. Jabal Uhud ini memiliki keistimewaan tersendiri. Bahkan Jabal Uhud adalah salah satu gunung yang disajikan kelak di surga. Masya Allah. Jika kita hendak melihat gunung yang terdapat di surga, maka ziarahlah ke Gunung Uhud. Nabi Muhammad SAW bersabda, Gunung Uhud ialah salah satu daripada bukit-bukit yang terdapat di surga. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari. Gunung yang menyimpan sejarah ini memang tampak seperti gunung yang menyendiri, tidak tersambung dengan gunung yang lainnya. Karena itu nama Jabal Uhud diberikan yang berarti gunung yang menyendiri. Di lokasi ini juga terdapat makam syuhada Uhud. Lokasinya dipagar secara rapat. Selain itu dilapisi kaca plastik tipis sehingga tidak bisa dilihat terlalu jelas di dalamnya. Tempat ini merupakan pemakaman bagi 70 sahabat Nabi Muhammad SAW yang gugur pada pertempuran Uhud. Di lembah bukit ini dahulu pernah terjadi perang dahsyat antara kaum muslimin berjumlah 700 orang melawan gerombolan musyrikin Mekah dengan jumlah yang tidak seimbang. Mereka menyerang dengan serdadu tak kurang dari 3.000 orang. Soal jumlah pasukan kaum muslimin yang ikut berperang sangatlah timpang. Awalnya ada 1.000 orang, tetapi ada sejumlah orang yang munafik yang ikut perang tersebut yang mengundurkan diri dan kembali ke Madinah. Alhasil total pasukan yang dipimpin sendiri oleh Rasulullah SAW berjumlah 700 orang, sementara musuh terdiri dari 3.000 orang musyrikin Quraisy. Terjadilah pertempuran hebat dalam perperangan tersebut. Kaum muslimin sebenarnya telah mendapatkan kemenangan dan kaum musyrikin pontang-panting. Namun para pemanah yang berada di atas gunung Ar-Rimah tergoda melihat barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin tersebut, dan akhirnya para pemanah ini meninggalkan posnya. Mereka turun dari bukit hingga lupa pesan Rasulullah SAW agar mereka tidak meninggalkan bukit tersebut. Semuanya turun kecuali komandannya Abdullah bin Jabir dan 6 pemanah lainnya. Alhasil, melihat situasi itu, Khalid bin Walid, komandan Quraisy saat itu yang belum masuk Islam, memanfaatkan keadaannya membawakan pasukan berbalik dari arah belakang pasukan Islam, dan pasukan kaum muslimin mengalami kekalahan yang tidak sedikit. Korban dari pasukan Islam itu pun berjatuhan. Perang ini menggugurkan daripada 70 sahabat Nabi, termasuk 7 pahlawan Uhud. Yang paling membuat Rasulullah SAW terpukul dan sedih adalah gugurnya sang paman, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Ada beberapa keutamaan ataupun keistimewaan Jabal Uhud. Yang pertama, Jabal Uhud ini merupakan gunung yang ada di surga. Jika ingin melihat bukit yang ada di surga, maka berziarahlah ke Bukit Uhud sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, Bukit Uhud adalah salah satu daripada bukit-bukit yang ada di surga. Demikian hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari. Yang kedua, Rasulullah SAW mencintai Jabal Uhud. Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami juga mencintainya. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jabal Uhud pernah bergetar ketika Nabi Muhammad SAW berjalan di atas bersama Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhu. Ketika itu Nabi menghentakkan kakinya dan berkata, "Diamlah engkau Uhud, di atasmu sekarang ada Rasulullah SAW dan orang yang selalu membenarkannya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan 2 orang yang akan mati syahid, yaitu Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan." Seketika Gunung Uhud pun diam mentaati ucapan Nabi Muhammad SAW. Dari riwayat ini kita bisa menyimpulkan betapa cintanya Gunung Uhud kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang terbayang gunung saja
girangnya bukan main ketika Rasulullah SAW menginjakkannya.